Hadirin rahimakumullah, kita panjatkan puji kepada Allah, karena tidak ada yang memiliki pujian dan puja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang sombong saja yang tidak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat sehat, terutama nikmat kita berislam. Betapa mahalnya kita berislam, karena sudah dijamin sama Allah, bagi orang yang Islam itu di akhiratnya tidak akan merugi, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, kegiatan umat Islam sudah selesai, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan jamaah haji kita yang sudah kembali pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Mungkin perlu diketahui, arti mabrur itu artinya dari barro. Barro artinya senantiasa berbuat baik. Karena sudah digodok dengan pelaksanaan haji, sa'i, lempar jumroh, dan seterusnya, itu akan mendidik jamaah haji menjadi manusia-manusia yang ikhlas, tulus, dan senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan menjadi mabrur dan mabruroh. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur menjadi orang Islam. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang jadi masalah adalah apakah berislamnya kita memahami tentang apa yang kita berislam itu kenapa. Jadi mungkin atau insya Allah hadirin paham bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ritual, hanya kegiatan-kegiatan luar. Sebab Islam itu adalah sebuah sistem sudah jelas di dalam Al-Quran. Bagaimana cara berekonomi Islam, bagaimana cara berpolitik Islam, bagaimana bersyarikat, semua ada dalam Al-Quran. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk idharuddin, untuk menegakkan al-Islam, agar Islam menjadi sistem kehidupan. Apakah kita memang sudah sampai situ memahami Islam, atau hanya sekedar ritual saja? Haji ritual, sholat ritual, semuanya ritual. Sebenarnya bukan itu, sahabat. Di dunia ini kata Allah ada 3 sistem. Kalau di dalam surat Al-Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke siratal mustaqim. Nah, inilah sistem siratal mustaqim. Siratal yang lurus. Islam artinya pasrah, patuh kepada Allah. Tidak neko-neko. Tidak pilih-pilih. Dan itulah salah satu ciri orang yang takwa. La raiba fih, tidak ragu-ragu terhadap Al-Quran. Apakah kita sudah sampai ke situ atau masih ragu-ragu? Jangan-jangan buktinya apa? Masih mencari ideologi, masih mencari sistem lain. Kapitalis diambil, komunis diambil. Islam model apa ini? Harus kafah Islam itu. Apapun. Dan ini gangguan nih bagi Islam itu. Kadang-kadang cari bagaimana kata nenek moyang. Nenek moyang tidak mendapat hidayah dari Allah. Kalau mau nggak tanggung-tanggung nenek moyang Nabi Adam. Jangan nenek moyang yang Hindu, Buddha, sehingga Islam campur baur dengan budaya-budaya. Itu mungkin yang perlu kita tekankan. Berislam itu bukan hanya ritual, bukan. Haji, kenapa melempar jumroh? Itu kan batu dibuat oleh Arab, orang Raja Arab dibuat, dilempar-lempar. Ngapain itu? Orang non-Islam ngapain itu umat Islam? Tapi kita bukan itu yang masalahnya. Kita lemparkan sebelum pulang ke tanah air, lemparkan itu 7 sifat iblis yang melekat dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi mabrur. Itu hakikatnya. Apa sifat iblis? Jelas, aba, enggan menerima wahyu Allah, enggan melaksanakan perintah Allah, karena nafsu yang melekat dalam diri.
Yang kedua, istakbar, sombong. Itu sifat iblis, sombong itu. Merasa punya pangkat sedikit, sombong. Merasa punya harta sedikit, sombong. Memiliki kegantengan, sombong. Ingat, semua itu titipan Allah, bukan dibanggakan. Justru berat, jabatan. Wah, itu berat itu. Bagaimana itu? Orang yang di neraka sebenarnya adalah orang para pemimpin, karena dia tidak amanah melaksanakan pemimpinnya itu. Berat sebenarnya. Jadi kalau seorang pemimpin itu jangan bangga dengan pemimpinnya. Justru di situ neraka menunggu mereka. Ulama, jangan bangga dengan ulama. Ulama itu tanggung jawab bagaimana membina umat, bukan dibodoh-bodohi umat. Itulah Islam. Siapapun itu adalah harus bagaimana melaksanakan Islam secara sempurna. Hadirin rahimakumullah. Jadi insya Allah dengan adanya khutbah dalam rangka untuk meningkatkan. Jangan sampai setiap khutbah apa yang didapatkan dari khutbah nggak tahu. Apaan? Justru inilah yang harus kita tingkatkan. Sudah sampai mana kita? Buku-buku yang lain dibaca sama kita, tapi hadis Al-Quran nggak pernah dibaca. Apa sebenarnya Islam ini? Sudahkah kita sudah berislam yang betul? Atau hanya berpura-pura aja? Hanya pakaian aja sebagai Islam, tapi hatinya naudzubillah min dzalik. Bukan, Islam bukan lambang-lambang. Apalagi yang namanya nasab. Saya turunan Nabi. Ingat itu. Kenapa Yahudi dikutuk sama Allah? Karena dia bangga keturunan Nabi Ibrahim. Sekarang juga ada umat Muhammad yang bangga dengan turunan Nabi Muhammad sehingga dia sombong, merasa mulia di hadapan yang lain. Padahal sudah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nah ini yang perlu diperbaiki. Kesombongan itu bisa aja, sombongan sebagai turunan Nabi. Tidak dijamin. Saya baca hadisnya tidak dijamin. Tidak dijamin. Yang dijamin adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini banyak hal yang perlu kita perbaiki. Ya mudah-mudahan setiap pekan kita senantiasa meningkat. Itu aja. Mudah-mudahan sekali lagi kita lebih memahami lagi al-Islam ini bukan hanya sekadar ritual, tapi juga sistem Islam. Mudah-mudahan kita memahami. Barakallahu li wa alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah. Kenapa setiap sholat itu Ibrahim disebut-sebut? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu uswah. Kenapa kita berhaji? Sebenarnya dalam rangka untuk menguswah Nabi Ibrahim. Sehingga setiap sholat kita baca kama sholat Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alam. Kurang lebih 20 atau lebih ya. Setiap saya sholat itu 2, kalau 5 jadi 10 ya. Kali 2 lah. Jadi 20. Minimal 20 Ibrahim. Sehingga Nabi yang paling banyak disebut oleh umat manusia adalah Ibrahim. Nabi orang umat Islam aja 20 kali sehari. Mereka juga nyebut Ibrahim, hanya beda nama, Abraham. Ini ada apa sebenarnya? Nah ini agar kita senantiasa menguswah Nabi Ibrahim. Itulah setiap sholat Ibrahim lagi Ibrahim. Bukan hanya sekedar ritual saja. Apa makna Ibrahim? Itu dijawantahkan dalam haji. Itu. Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, kita umat Islam memang sedang berduka karena ada saudara-saudara kita yang ya Allah ya Rabb dibunuh begitu saja. Mereka sudah melanggar hukum-hukum mereka sendiri, hak asasi manusia dilanggar mereka. Kenapa? Karena bencinya terhadap Islam. Walan tardu anka yahud walan nasara. Dia tidak akan ridho kepada umat Islam kalau masih ada. Memang berat umat Islam itu. Tentunya kita bagi umat Islam di Indonesia, apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara yang dibantai begitu, apa kita demo? Nggak didengar demo itu. Apa kita teriak-teriak di WA? Wah, hajar. Nggak ada artinya.
Kita sudah ada contoh dalam Al-Quran bagaimana kalau umat Islam dibantai atau dihinakan, kita doa ke Allah. Kita pakai doa Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran. Itu contoh Nabi Nuh berdoa karena umatnya sudah menyimpang dari Al-Quran. Ya Allah, jangan hidupkan seorang pun dari mereka. Siapa itu yang kita doakan? Itu tidak lain yang musuh Islam, Yahudi dan komunis tentunya. Kalaupun mereka hidup, maka mereka akan menjadi manusia durhaka dulu. Kita berdoa setelah sholat, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya, nanti saya pimpin juga berdoa. Katanya nggak boleh doa menghancurkan. Nabi Nuh berdoa, salah Nabi Nuh berdoa gitu. Karena sudah luar biasa mereka. La tuakhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana natmit ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajirun kafaro. Rabbana ya Allah, hancurkan ya Allah musuh-musuh Islam di muka bumi ini. Ya Allah, tolonglah pejuang-pejuang kaum muslimin ya Allah dalam mempertahankan kehidupannya ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Tidak ada kekuatan bagi kami kecuali Engkau memberi pertolongan kepada kami ya Allah. Rabbana ya Allah, Rabbana Allah taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.